Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah a'azakumullah, kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Terutama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam. Allah memberikan hidayah kita di atas Islam. Maka kita wajib bersyukur, dan kewajiban kita atas karunia yang Allah karuniakan kepada kita dari nikmat Islam ini, kita wajib mensyukuri nikmat itu dengan mentauhidkan Allah dan juga dengan taat kepadanya. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kalian mengingat aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan jangan kalian kufur. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 7. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." La in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum, seandainya kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Kalimat syukur dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Kalimat la in syakartum, seandainya kalian bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur kepada Allah? Bitauhid wa ta'ah, dengan tauhid dan taat. Bersyukur kepada Allah dengan tauhid dan bersyukur kepada Allah dengan taat. Artinya, kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lainnya, menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya, ini bentuk syukur. Maka pangkal syukur itu tauhid, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pangkal syukur itu tauhid kepada Allah. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, bahwa pangkal syukur tauhid. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah, maka dia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, syukur itu dengan taat. Yang pertama dengan tauhid, yang kedua dengan taat kepada Allah. Taat melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya SAW, menjauhkan larangan Allah dan jangan larangan Rasulnya SAW. Wajib kita untuk mentauhidkan Allah dan mentaati Allah Taala. Makanya disebutkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur dengan tauhid dan taat, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kalian. Allah akan memberikan keberkahan kepada kalian. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, tidak taat kepada Allah dan juga berbuat kesyirikan kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita harus belajar tentang agama ini. Untuk bisa tahu tentang tauhid, kita bisa tahu tentang taat, ya harus belajar. Gak mungkin kita akan tahu tentang bagaimana tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, dan bagaimana taat kepada Allah, nggak mungkin kita akan tahu kecuali dengan belajar. Belajar tentang agama ini, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa
ilmu dan amal soleh. Rasulullah diutus oleh Allah membawa ilmu dan amal soleh. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah di ayat 33, surah 9 ayat 33, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah menampakkan agama ini dan seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Allah juga berfirman dalam surah Al-Fath, surah Al-Fath, surah yang ke-48 ayat 28. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menampakkan agama ini dan seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan menjelaskan, kata beliau, yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinil haq, agama yang benar, adalah amal saleh. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukumnya, dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi ruh, bagi hati, bagi ruh dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintai Allah, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh, dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk yang membahayakan hati, badan, juga dunia dan akhirat. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Di sini beliau menjelaskan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa al-huda, petunjuk. Walladzi arsala rasulahu bil huda wan haq. Al-huda yaitu petunjuk. Maksudnya al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang hak adalah amal saleh. Ya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan Rasulullah menjelaskan kepada manusia semua kebenaran, dan menjelaskan juga kepada manusia tentang kebatilan. Agar apa? Agar manusia menjauhkan semua bentuk kebatilan. Rasul menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, menjelaskan jalan yang lurus, menjelaskan juga jalan yang sesat. Hatta di awal kita membaca surah Al-Fatihah, Allah sudah jelaskan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Artinya Allah telah menjelaskan kepada manusia semuanya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan kepada manusia, ini jalan yang benar, yang membawa manusia kepada keridhaan Allah dan sorga. Ini jalan yang sesat, yang membawa manusia kepada kemurkaan Allah dan neraka. Jelas itu. Seperti Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Dan kami jelaskan kepada manusia dengan rinci agar manusia mengetahui jalannya orang-orang yang jahat. Untuk kita bisa mengetahui itu semua, kita harus belajar. Maka bentuk syukur kita terhadap agama ini, yaitu kita harus belajar. Kita nggak akan tahu tentang tauhid tanpa kita belajar. Kita nggak akan tahu tentang taat tanpa kita belajar. Kita tidak akan tahu tentang jalannya orang yang dapat nikmat dari Allah kecuali dengan kita belajar. Dan kita nggak akan tahu tentang jalannya orang-orang yang jahat, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang sesat, nggak akan kita tahu kecuali dengan kita belajar Quran dan Sunnah. Kita akan tahu semuanya itu. Maka kita harus berjalan dengan belajar.
Kalau ceramah yang singkat ini sebagai pembuka aja, pembuka pencerahan untuk kita semuanya, agar kita mau belajar agama yang benar ini, agar kita kembali ke jalan yang hak, karena kita nggak tahu tentang agama tanpa kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.